Biografi Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, subscribe dan komentar dapat rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470. Nama semasa kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelaran Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Di antara para wali, mungkin Sunan Derajat yang memiliki nama paling banyak. Semasa muda ia dikenal sebagai Raden Kasim, Kosim, atau Kasim. Masih banyak nama lain yang disandangnya di berbagai naskah kuno. Misalnya Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Mas Saik Munat. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Kosim putra Sunan Ampel dan terkenal dengan kecerdasannya. Setelah menguasai pelajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan, daerah tidak dikenakan cukai atau pajak, di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 per 1520 Masehi. Perjalanan ke makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban melalui Jalan Dandeles, Anyer Panarukan. Namun jika melalui Lamongan dapat ditempuh 30 menit dengan kendaraan pribadi. Dia adalah putra Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyi Ageng Manila, alias Dewi Condrowati. 4 putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntosiah, yang dinikahi Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka, yang diperistrikan Raden Patah, dan seorang putri yang disunting Sunan Kalijaga. Akan halnya dengan Sunan Derajat sendiri, tak banyak naskah yang mengungkapkan jejaknya. Ajaran Sunan Derajat dalam menaikkan taraf seseorang dari kemiskinan telah diabadikan dalam Saptangga ke-7 dalam komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ke-7 Saptangga tersebut sebagai berikut. 1. Membangun resepteya sing sasomo, artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suko kudu eling ian waspodo, artinya di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. 3. Laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah, artinya dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. 4. Meper hardaning pancadriya, artinya kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. 5. Heneng hening henung, dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. 6. Mulyo guno pancawaktu, artinya suatu kebahagiaan lahir batin hanya boleh kita capai dengan sholat 5 waktu. 7. Menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busono marang wong kang wudo, menehono ngiyup marang wong kang kodanan, artinya berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. 4 dasar ajaran dari Sunan Derajat. Satu hal yang sangat menarik perhatian adalah materi dakwah yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Dalam setiap dakwahnya beliau menyampaikan 4 pokok ajarannya yang sangat terkenal di masyarakat. 4 pokok ajaran inilah yang menjadi bahan dakwah dari Sunan Derajat. 4 pokok ajaran dari Sunan Derajat itu adalah menehono teken marang wong wuto, menehono mangan marang wong kan luwe, menehono busono marang kang wudo, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Lebih kurang maknanya, berilah tongkat kepada orang yang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan,
Sekilas kalau kita perhatikan dari 4 pokok ajaran yang disampaikan Sunan Derajat tersebut, nampaknya tidak ada yang istimewa. Namun kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata ada makna tersirat yang terkandung dalam 4 pokok ajaran tersebut. Dan ternyata 4 pokok ajaran ini sangat mudah diterima dan fleksibel. Siapapun dapat mengamalkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan 4 pokok ajaran tersebut nampaknya masih sangat relevan untuk diamalkan dalam kondisi sekarang. Makna tersirat dari 4 pokok ajaran tersebut adalah: 1. Berilah petunjuk kepada orang yang bodoh. Dalam konteks hari ini tentu saja dapat pula dimaknakan bahwa kualiti pendidikan harus terus ditingkatkan, karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang berkualiti akan semakin banyak mencetak generasi penerus yang sedia hidup dan bersaing di era globalisasi ini. 2. Sejahterakanlah kehidupan orang yang miskin, kurang makan. Program membasmi kemiskinan harus dijadikan prioriti utama oleh pemegang kekuasaan bangsa ini. Berbagai upaya harus senantiasa dilakukan demi terciptanya kesamarataan hidup. Sehingga tidak akan terdengar lagi slogan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. 3. Ajarkanlah budi pekerti, akhlak, kepada orang yang tidak punya malu atau belum beradab. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan dari budi pekerti bangsa itu. Jika keburukan moral menjadi wabah yang menjalar pada bangsa tersebut, maka tunggu saja saat kehancurannya. Untuk itu perlu adanya penanganan yang sangat serius dalam pembelajaran budi pekerti di dalam masyarakat. Tentunya peranan pemerintah sangat dominan untuk merealisasikan hal ini. 4. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana. Dalam konteks hari ini, kewujudan ajaran ini sangat diperlukan. Apalagi saat ini bangsa kita sedang dilanda berbagai macam musibah, baik gempa bumi, banjir, longsor, lumpur lapindo, kecelakaan pesawat, kebakaran, dan lain-lain. Tindak balas bencana tentunya bukan hanya pada aspek fisikal saja, tapi yang lebih penting tentu pada aspek psikologi dan rohani. Jika 4 pokok ajaran tersebut benar-benar dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat pada bangsa ini, insya Allah tujuan negara ini menciptakan masyarakat yang adil makmur akan benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi slogan yang tak kunjung tiba akan kewujudannya. Ada diceritakan, Raden Kasim menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini merangkumi sebuah cerita, yang kelak berkembang menjadi legenda syahdan. Berlayarlah Raden Kasim dari Surabaya, dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai, dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kasim selamat dengan berpaut pada dayung perahu. Kemudian, ia ditolong ikan cucut dan ikan talang, ada juga yang menyebut ikan cakalang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Kasim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenali sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Menurut tarikh, peristiwa ini terjadi pada sekitar 1485 Masehi. Di sana, Raden Kasim disambut baik oleh ketua kampung bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Konon, kedua tokoh itu sudah diislamkan oleh pendakwa asal Surabaya, yang juga terdampar di sana beberapa tahun sebelumnya. Raden Kasim kemudian menetap di Jelak, dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kasim mendirikan sebuah surau, dan akhirnya menjadi pesantren tempat mengaji ratusan penduduk. Jelak, yang pada asalnya hanya sebuah dusun kecil dan terpencil, beransur-ansur berkembang menjadi kampung besar yang ramai penduduknya. Namanya berubah menjadi Banjaranyar. Selang 3 tahun, Raden Kasim pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak, ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan.
Tempat itu dinamakan Desa Derajat. Namun, Raden Kasim, yang mulai dipanggil Sunan Derajat oleh para pengikutnya, masih menganggap tempat itu belum strategis sebagai pusat dakwah Islam. Sunan lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu, untuk membuka kawasan baru di daerah perbukitan di selatan. Kawasan berupa hutan belantara itu dikenali penduduk sebagai daerah keras. Menurut Sahibul Kisah, banyak makhluk halus yang marah akibat pembukaan kawasan itu. Mereka bertindak ganas terhadap penduduk pada malam hari dan menyebarkan penyakit. Namun, berkat kesaktiannya, Sunan Derajat mampu mengatasi. Setelah pembukaan kawasan kampung, Sunan Derajat bersama para pengikutnya membangun permukiman baru, seluas sekitar 9 hektar. Atas petunjuk Sunan Giri, melalui mimpi, Sunan Derajat menduduki bahagian sisi perbukitan selatan, yang kini menjadi kompleks pemakaman. Dan dinamai Dalam Duhur, Sunan mendirikan masjid agak jauh di barat tempat tinggalnya. Masjid itulah yang menjadi tempat berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk. Sunan menghabiskan sisa hidupnya di Dalam Duhur, hingga wafat pada 1522. Di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat menyimpan barang-barang peninggalan Sunan Derajat termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sedangkan kawasan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong dan dikeramatkan. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia menurunkan kepada para pengikutnya kaedah tidak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bapang dan Simpangi, Ana Catur Mungkur, demikian petuahnya. Maksudnya, jangan mendengarkan percakapan yang memburuk-burukkan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Sunan memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah, dengan cara-cara bijak, tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, secara pengajian secara langsung di masjid atau dewan. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Selanjutnya, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap berdakwah melalui lagu dengan iringan gendang. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah: paring teken marang kang kalunyon lan wuta, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kawudan, paring payung kang kodanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Sunan Derajat sangat memperhatikan masyarakatnya. Ia kerap berjalan mengelilingi perkampungan pada malam hari. Penduduk merasa aman dan terlindungi dari gangguan makhluk halus yang konon bermaharajalela selama dan setelah pembukaan hutan. Selesai salat asar, Sunan juga mengelilingi kampung sambil berzikir, mengingatkan penduduk untuk melaksanakan sholat maghrib. Berhentilah bekerja, jangan lupa sholat, katanya dengan nada membujuk. Ia selalu melawat warga yang sakit, dengan mengobatinya menggunakan ramuan tradisional dan doa. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan kesaktiannya. Perigi Lengsanga di kawasan Sumenggah, misalnya, diciptakan Sunan ketika ia merasa keletihan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, ia berdoa. Maka, dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air jernih yang kemudian menjadi kolam abadi. Dalam beberapa naskah, Sunan Derajat disebut-sebut menikahi 3 perempuan. Setelah menikah dengan Kemuning, ketika menetap di Desa Derajat, Sunan mengawini Retnayu Condrosekar, putri Adipati Kediri, Raden Suryadilaga. Peristiwa itu dianggarkan terjadi pada 1465 Masehi. Menurut Babat, riwayat,
Cirebon, istri pertama Sunan Derajat adalah Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati. Alkisah, sebelum sampai di Lamongan, Raden Kasim sempat dikirim ayahnya berguru mengaji kepada Sunan Gunung Jati. Padahal, Syarif Hidayatullah itu bekas murid Sunan Ampel. Di kalangan ulama di Pulau Jawa, bahkan hingga kini, memang ada tradisi saling memuridkan. Dalam Babat Cirebon diceritakan, setelah menikahi Dewi Sufiah, Raden Kasim tinggal di Kadrajat. Ia pun biasa dipanggil dengan sebutan Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Ada juga yang menyebutnya Syekh Syarifuddin. Bekas padepokan Pangeran Derajat kini menjadi kompleks perkuburan, lengkap dengan cungkup makam. Petilasan, Kelopak, terletak di Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Di sana dibangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Nur Derajat. Naskah Badu Wanar dan Naskah Derajat mengisahkan bahwa dari pernikahannya dengan Dewi Sufiah, Sunan Derajat dikaruniakan 3 putera. Anak yang tua bernama Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, kedua Pangeran Sandi, dan anak ketiga Dewi Wuryan. Ada pula kisah yang menyebutkan bahwa Sunan Derajat pernah menikah dengan Nyai Manten di Cirebon, dan dikaruniakan 4 putera. Namun, kisah ini agak kabur, tanpa meninggalkan jejak yang meyakinkan. Tak jelas, apakah Sunan Derajat datang di Jelak setelah berkeluarga atau belum. Namun, kitab Wali Sanga Babadi pun para wali mencatat, Duk Samana Anglaksanani, mangkat sakula warga. Sewaktu diperintah Sunan Ampel, Raden Kasim konon berangkat ke Gresik sekeluarga. Jika benar, di mana keluarganya ketika perahu nelayan itu pecah? Para ahli sejarah masih mengais-ngais naskah kuno untuk menjawabnya. Itulah biografi Sunan Derajat, dan untuk Sunan Derajat Al-Fatihah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.